Halo semuanya, perkenalkan namaku Aurelia Evelyn dan aku hari ini mau menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Yang pertama itu ada metode pencatatan. Nah, metode pencatatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu periodik dan perpetual. Nah, yang periodik itu adalah metode pencatatan yang hanya mencatat persediaan pada akhir periode penjualan. Kalau perpetual, perpetual itu metode pencatatan yang mencatat transaksi penjualan pada saat transaksinya itu terjadi. Next itu ada jenis transaksi pembelian barang, retur pembelian, potongan pembelian. Jadi ini tuh cash flow pembelian. Nah, yang pertama kita ada pembelian barang. Nah, kalau pakai metode periodik, pembelian barang itu pembeliannya itu di debit, lalu kas atau utang dagangnya itu di kredit. Kalau metode perpetual, persediaan barangnya itu di debit, kas atau utang dagang itu di kredit. Lalu next ada retur pembelian. Jadi kalau pakai metode periodik, kas atau utang dagang itu di debit, lalu retur pembelian itu di kredit. Lalu em, kalau metode perpetual, kas atau utang dagangnya itu di debit, persediaan barangnya itu kredit. Lalu potongan pembelian itu metode periodiknya itu kasnya debit, potongan pembeliannya itu masuk di kredit. Kalau metode perpetual, kasnya itu di debit, persediaan barangnya itu di kredit. Next, ini ada cash flow penjualan. Nah, cash flow penjualannya itu jenis transaksinya itu ada dua, pembelian barang dan retur penjualan. Nah, kalau pembelian barang, metode periodiknya itu kas atau piutang dagangnya itu debit, lalu penjualannya kredit. Kalau pakai metode perpetual, kas atau piutang dagangnya itu di debit, penjualan kredit, lalu HPP-nya debit, dan persediaan barang dagangnya kredit. Lalu ada retur penjualan, metode periodiknya itu retur pembelian debit, kas atau piutang dagangnya itu masuk di kredit. Lalu kalau misalnya metode perpetual, retur penjualannya itu di debit, kas piutang dagang kredit, persediaan barang debit, lalu HPP-nya itu di kredit. Nah, yang terakhir itu cash flow-nya itu biaya angkut. Jadi yang pertama itu mencatat biaya angkut pembelian. Kalau di metode periodik, biaya angkut pembelian itu masuk di debit, lalu kas atau utang dagang itu masuk di kredit. Namun kalau misalnya metode perpetual, persediaan barang dagangnya itu di debit, kas atau utang dagangnya kredit. Lalu ada juga mencatat biaya angkut penjualan. Nah, kalau metode periodik, biaya angkut penjualan masuk di debit, kas atau utang dagang itu di kredit. Lalu metode perpetualnya itu biaya angkut penjualan debit, kas atau utang dagangnya kredit. Next ada syarat pembayaran dagang barang. Jadi ada dua, FOB shipping point dan FOB destination point. Kalau FOB shipping point itu beban angkut itu menjadi tanggung jawabnya pembeli. Jadi yang bayar ongkirnya itu pembeli. Namun kalau FOB destination point, beban angkutnya itu menjadi tanggung jawabnya penjual. Jadi penjual yang bayar. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih. Sekarang kita langsung next ke soal-soalnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke soal-soalnya. Langsung aja di sini kita bisa lihat pada tanggal 1 ini, pada tanggal 1 Desember 2024, Andika Pratama menjual barang secara kredit kepada Budi Santoso senilai 6.208.000 dengan syarat FOB Destination 2/15 N EOM, beban pokok penjualannya itu 1.552.000. Kita masukin aja ke Excelnya. Ini udah ada pertanyaannya di sini ya. Terus ini pada tanggal 1 Desember itu udah ada invoice-nya ini 6 juta ya. 6.208.000 di sini. Catatannya itu pembayarannya dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Terus langsung aja berarti kita tulis tulis di sini.
Nah, sebelumnya kita bikin dulu ya tabelnya kayak gini. Ada tanggal, akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan akun. Nah, terus habis itu jangan lupa kita pakai data validation. Aku contohin aja data validation gimana cara pakainya. Kita misal di sini aja ya. Akun debit, akun kredit. Nah, jadi di sini kita blok dulu. Lalu kita pakai data validation, kita pakai yang list. Lalu kita pencet source-nya itu ini. Kita ke nah ini kita harus bikin dulu kayak gini. Jadi sini kan ada bank, kas, piutang dan lain-lainnya. Lalu kita pakai yang gabungan ini. Terus kita drag sampai bawah, pencet oke. Lalu di sini udah ada muncul kayak gini tanda panah ke bawah, bisa pencet ini. Nah, gitu cara pakainya. Lalu eh di sini ada gabungan. Nah, cara bikin gabungannya itu jangan diketik secara manual ya. Jadi kita pakai sama dengan concatenate. Lalu kita colanya dulu titik koma keterangannya. Enter deh. Nah, jadi kayak gini. Lalu kita nggak perlu susah-susah ngetik salah satu kayak gitu. Bisa aja di drag gitu ke bawah. Kayak gini. Itu deh caranya. Jadi di sini itu nanti udah bisa kalian pencet, gak perlu diketik ya. Lalu eh kita langsung aja berarti 1 Desember itu berarti di debitnya itu berarti kas ya. Lalu kas, lalu pendapatan penjualan. Hmm, nah, pendapatan penjualannya itu di kredit. Kita tulis dulu tanggalnya, 1 Desember. Nah, kayak gini ya. Lalu jangan lupa di bagian akunnya ini nanti caranya begini. Sama dengan if kalau kalau akun debitnya itu sama dengan nol, berarti akun kreditnya itu titik koma debit enter. Nah, jadi dia bakal jadi munculnya kayak gini ya. Dan ini tinggal kalian drag ke bawah. Nah, nanti dia juga sama. Lalu di sini debit kreditnya kita lihat lagi ya. Di sini senilai 6.208.000. Jadi kita tulis 6.208.000. Lalu di kreditnya juga. Nah, next itu tanggal tanggal 3. Nah, ini Andika Pratama membayar ongkos kirim sebesar 350.000 secara tunai untuk pengiriman barang yang dijual kepada Budi Santoso. Jadi ini dibayar secara tunai ya. Ini kita tulis dulu tanggalnya. Berarti ini masuknya ke debitnya itu beban pengiriman ya.
Ini kita lebarin dulu. Lalu kreditnya itu berarti di kreditnya itu kas berarti. Tadi berarti senilai 350.000 ya. Ini em, sebentar. Nah ini. Ini pada ini tanggal 3 ya. Oh iya, iya. Oke, wait, wait, wait. 350.000 berarti ini kita tulis 350.000. Ini kita drag aja sampai bawah. Nah, oke, next kita langsung aja lanjut ke tanggal berapa ya? Tanggal 5. Oh, ini tanggal 3 ya. Ini tanggal 5, Andika Pratama menjual barang secara kredit kepada Budi Santoso senilai 12 juta dengan syarat FOB shipping point, NEOM, beban pokok penjualan sebesar 3 juta. Jadi, eh berarti ini masuknya ke sebentar. Nah, ini bukti kas keluarnya ini. Berarti ini masuknya ke em, kepersediaan barang dagang debitnya. Nah, ini. Lalu kreditnya itu utang usaha. Nah, oke. Senilai 12 juta. Lalu next itu kita lanjut berarti ke tanggal, kita ke tanggal 9. Di sini kita bisa lihat tanggal 9 itu Budi Santoso membayar ongkos kirim sebesar 1.250.000 secara tunai untuk pembelian barang dari Andika Pratama. Hmm, nih ya. Berarti dia nih. Berarti dia masuknya ke nah, 1.250.000. Oke, next kita langsung lanjut aja ke tanggal 12. Jadi tanggal 12 itu
Budi Santoso mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 1 Desember 2024 senilai 1.208.000. Beban pokok barang yang diretro itu sebesar 302.000. Jadi em, ini kita tulis dulu tanggalnya. Nah, berarti ini masuknya ke debitnya itu retro penjualan ya. Ini berarti masuknya ke piutang usaha. Ini kita isinya berarti sebentar. 1.208 ya. Kita next ke tanggal 15. Jadi Andika Pratama menjual barang secara kredit kepada Budi Santoso senilai 58.700.000 dengan syarat FOB shipping point 1/10 N30. Andika Pratama membayar terlebih dahulu ongkos kirim secara tunai sebesar 1.675 yang ditambahkan ke dalam nilai faktur. Beban pokok penjualannya itu 35 juta. Jadi yang ada di debitnya itu berarti piutang usaha. Lalu yang di kreditnya itu pendapatan penjualan. Lalu next itu 16 Desember. Wisantoso melakukan pembayaran atas pembelian tanggal 1 Desember 2024. Jadi pelunasan piutang. Jadi debitnya itu bank, lalu kreditnya itu piutang usaha. Jadi dia melakukan pembayaran berarti 6.208. Next ke tanggal 18. Hmm, tanggal 18 itu Andika Pratama membeli barang dari Rina Wijaya sebesar 15 juta dengan syarat FOB shipping point N30. Beban pokok pembeliannya sebesar 7.500.000. Berarti kalau kayak gini bentar. Berarti debitnya itu persediaan barang dagang. Lalu kreditnya itu utang usaha sebesar 7.500.000. Lalu next tanggal 20.
Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Rina Wijaya membayar ongkos kirim terlebih dahulu senilai 250.000 yang ditambahkan ke dalam nilai faktur. Jadi debitnya itu persediaan barang dagang, lalu kreditnya utang usaha juga. Lanjut aja ke tanggal 25. Budi Santoso membayar Andika Pratama untuk pembelian tanggal 15 Desember. 15 Desember kita bisa lihat sini 58.700.000. Jadi kita masukin aja di sini 25 Desember itu debitnya itu bank, lalu kreditnya itu piutang usaha. Lanjut ke tanggal 26. Pada tanggal 26 ini Andika Pratama mengembalikan barang senilai 5 juta yang dibeli pada tanggal 18 November. Beban 18 Desember maksudnya. Beban pokok retro itu sebesar 2.500.000. Berarti debitnya bank, kreditnya pendapatan penjualan. 5 juta, 28. Pada tanggal 28 itu kita bisa lihat Andika Pratama membayar faktur untuk pembelian tanggal 18 Desember. 15 Desember berarti 15 juta ini. Nah, berarti ini masuknya ke utang usaha sama bank. Lalu pada tanggal 29, Budi Santoso membayar untuk pembelian tanggal 5 Desember. Di sini kita bisa lihat di sini adalah 12 juta ya. Berarti ini masuknya ke nah ini tanggal 5 Desember 12 juta ya. Lalu pada tanggal 31 Desember yang terakhir Andika Pratama membeli mesin kasir senilai 3 juta secara tunai. Nah, berarti di sini
Bentar, yang nomor yang tanggal 31 ini salah guys, sorry guys. Ternyata ini membayar beban sewa, jadi dia masuknya itu ke beban sewa. Nah, bayar beban sewanya itu nilai 3 juta ya. Nah, nanti jadinya kayak gini ya. Lebih atau buat di sini 31 Desember punya keperluan sama dengan satu. Atas lagi, artinya kita buat buku besarnya. Gimana cara buat buku besarnya? Cara buat buku besarnya itu gampang banget cara. Oke, next kita langsung aja lanjut ke bikin buku besar. Ini kita delete dulu. Nah, ini kita bikin buku besar. Nah, jadi bikin buku besarnya itu kita pakai pivot table ya. Ini pivot table-nya. Habis itu kita eh, kita ke jurnal umum. Terus habis itu kita drag aja yang sampai bawah dari atas ya. Terus pastiin kayak semuanya ini udah lengkap. Terus habis itu baru pencet oke. Nah, ini udah muncul semua ya. Jadi kita centangin tanggal, lalu debit, kredit, keterangan, sama akun. Terus habis itu eh, akunnya kita pindahin ke atas. Terus jangan lupa juga em, bentar. Pokoknya nanti kayak bakal muncul kayak gini dan ini kalian bisa pilih mau gimana. Tapi nanti bakal muncul kayak gini sih. Kalau ini kalian bisa pencet ya, mau yang mana aja. Jadi dia nanti bakal keluar semua gitu.
Nah, ini kalian pencet ini, terus matiin select all-nya. Lalu kalian cuma pencet yang kasnya aja, nanti dia keluarnya bakal kayak gini. Terus habis itu hmm, bisa tinggal kalian rapiin aja sih sebenarnya. Jadi nanti dijadiin ke IDR gini. Terus kalian tinggal tinggal bikin di copy paste aja. Kalau kalian mau desain sih bisa di desain, cuman lebih bagus kayak gini aja sih biar nggak bingung. Terus kalian bisa ke ini, terus kalian ke fields item. Nah, ini muncul nanti. Terus kalian tulis ini debit. Ini formulanya if debit. Kalau debit lebih besar daripada kredit, maka debit ini dikurangi. Nah, terus habis itu nanti kita tanda kurung, enter. Nah, nanti bakal bakal ada kayak gini. Ya, pokoknya kurang lebih seperti ini. Terus nanti kalian tinggal em, di copy paste aja sih.
Habis itu kita tinggal lihat nih persediaan barang. Terus lalu kita ini nih piutang usaha. Bentar ini kayaknya terlalu sempit deh. Bentar. Piutang usaha. Nih bang. Ini biar nggak dan kita isi dulu aja. Habis itu kita balik. Nah, udah kasih semua tanggal-tanggal. Nah, nanti jadinya kayak gini ya. Ini buku besarnya. Nah, kurang lebih jadinya bakal kayak gini.
Nah, next kita bikin em, neraca saldonya. Jadi eh kita bikin dulu ini. Jadi ini kita bikinnya ini namanya App Store. Nah, ini kita bikin jadi kayak gini. Terus kita nanti kita ke buku besarnya. Terus kita copy. Terus debit kredit keterangan akun kita centang dulu. Keterangannya kita ini dulu. Terus habis itu akunnya kita pindahin ke bawah. Nah, nanti dia jadinya bakal kayak gini ya. Terus ini kita pencet select all. Nah, nanti dia jadinya kayak gini ya. Jadi hasilnya itu bisa dilihat itu hasilnya balance 179.874. Terus hmm, karena hasilnya udah balance, ini kita bikin laporan laba ruginya sekarang. Nah, kita bikin laporan laba ruginya ya. Jadi di sini kita tulis em, pendapatannya ya.
Ini di sini kita eh, ambil yang ini tanggalnya nggak usah deh. Oh itu. Nah, tanggalnya kita matiin aja biar lebih simpel. Jadi yang pertama kita masukin ini. Terus habis itu bawahnya kita masukin faktur penjualan. Terus habis itu kita masukin mana ya bentar. Terus kita bikinnya pakai rumus yang ini. Bentar ya. Pakai sum F. Terus kita ini aja. Nah ini hasilnya nol. Tapi bentar ini belum selesai. Hasilnya ini em, kita ulang lagi aja. Jadi eh sum F
Terus ini kita tutup kurung aja. Wait, kita tulis aja. Nah, cara ngitung pendapatan netonya itu kurangi sama nih. Jadi ini pendapatan netonya. Lalu next kita bikin beban itu beban pengiriman. Apa bersihnya itu pendapatan netonya dikurangin sama total beban operasional. Berarti itu laba bersihnya segini. Sekarang kita bikin laporan laba ditahannya. Jadi ini eh, kita hitung kita udah tahu laba bersihnya berapa. Ini
Kita bikin jadi tabel. Jadi nanti gini. Terus next kita bikin laporan posisi keuangannya. Jadi ini kita bikinnya berarti aset ya. Berarti ini kita bikin hmm, ini total liabilitas terus ekuitas. Plusnya kita bikin em,
Ini kita sum. Nah, ini lalu habis itu kita um, langsung ke ya utang usahanya itu di sini kita ke laba bersih aja. Laba bersihnya kita ambil dari yang di sini ya berarti. Ini bentar. Ini laporan keuangannya. Berarti ini total ekuitasnya. Lalu habis itu jangan lupa bikin laporan arus kasnya. Ini total arus kas operasional, arus investasi.
Nah, nanti kita bikin kayak gini ya. Nah, kalau udah, kalian balik lagi ke sini, terus copy. Nah, nanti gini.